Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman semua, marilah kita sejenak melupakan Fir'aun sebagai makhluk laknatullah yang mengingkari terhadap kenabian Musa, dan marilah kita lupakan semua tukang sihir dari sebelum Nabi Musa sampai Nabi Muhammad SAW. Adalah Nabi Idris alaihissalam sebagai nabi pertama yang menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Ia berjuang bersama para pengikutnya untuk memperkukuh agama Allah, yakni agama Islam, dengan mengajarkan konsep tauhid ilahiyah dan melakukan ibadah semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, serta meninggalkan menyembah api akibat ulah Qabil, si pembunuh Habil, dan para pengabdinya. Nabi Idris alaihissalam adalah tokoh nabi yang dikenal sebagai pelopor pertama dalam bidang arsitektur, dan beliau mempunyai nilai seni yang sangat fenomenal dalam bidang pembangunan. Selain dikenal jenius, Idris juga dikenal sebagai seorang penemu, yakni membuat rajutan kain sehingga dijahit menjadi sebuah baju. Dari baju pertama yang ia pakai adalah dari sejenis kulit binatang yang disamak kemudian dikeringkan. Inilah cikal bakal dalam dunia modern sehingga menjadi nilai konveksi. Adapun nama lengkap Nabi Idris alaihissalam sendiri adalah Idris bin Yarid bin Mihlail bin Kinan bin Anush bin Sis bin Adam alaihissalam. Sahabat beriman rahimahumullah, perlu sahabat muslim ketahui bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah generasi ke-6 keturunan dari Adam alaihissalam. Dalam catatan Taurat namanya diabadikan sebagai Henok, sementara sejarah Arab menyebutnya Ahnok. Dalam bahasa Yunani kuno, Idris disebut dengan sebutan Taramis. Sahabat beriman rahimahumullah, perlu sahabat muslim ketahui semua bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah generasi ke-6 keturunan Nabi Adam alaihissalam. Idris bukanlah nama asli melainkan sebuah gelar yang disematkan kepada Nabi Idris dari Allah Subhanahu wa taala dari kata darasa yang artinya belajar. Gelar ini diletakkan kepadanya karena ia menunjukkan semangat belajar yang sangat luar biasa. Idris mempelajari 60 suhuf yang telah Allah berikan kepada Nabi Adam alaihissalam serta Nabi Sis alaihissalam. Idris kemudian berhasil mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Tidak mengherankan apabila Nabi Idris mampu tampil menjadi pembeda dan menjadi pribadi dengan cara pandang dan wawasan yang sangatlah luas. Al-Quran menyebut nama Idris alaihissalam sebanyak 2 kali. Pertama, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa dzkur fil kitabi Idris innahu kana siddiqan nabiyya wa rafa'nahu makanan aliyya. Dan ceritakanlah wahai Muhammad kepada mereka kisah Idris alaihissalam di dalam Al-Quran. Sesungguhnya ia adalah seorang yang sangat membenarkan dan seorang nabi, dan kami telah mengangkatnya ke martabat yang lebih tinggi. Adapun ayat yang kedua adalah wa Ismaila wa Idrisa wa dzal kifl kullum minas sabirin. Adapun Nabi Idris adalah seorang yang warok dan seorang yang sangatlah sabar. Idris diutus menjadi rasul sesudah Nabi Sis alaihissalam dan Nabi Adam alaihissalam. Banyak orang yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam ini mula-mula pandai menjahit sebuah pakaian, dan mula-mula beliau memakai pakaian yang dijahit dari kulit binatang, sedangkan orang-orang yang sebelumnya hanya memakai pakaian dari kulit binatang dan tidak dijahit. Idris adalah orang yang mula-mula membuat dan memakai senjata api sebagai alat perlengkapan untuk berburu. Nabi Idris alaihissalam menjalankan dakwahnya untuk mengesahkan Allah Subhanahu wa taala baik dalam akidah yang hanif maupun dalam ibadah ubudiyah. Selama hidupnya ia berdiam di negeri Syam dan merupakan nabi yang sangatlah sabar. Ia adalah dari kalangan Bani Israel. Pada akhir ayat ini Allah menegaskan bahwa Nabi Ismail, Idris dan Zulkifli telah dimasukkannya ke dalam lingkungan rahmatnya dan ditempatkannya dalam surga Jannatul Naim sebagai balasan atas kesabaran dan kesalehan mereka. Terus tonton video penuh makna ini dan silakan like serta subscribe channel ini. Dalam ayat ini pula diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat Nabi Muhammad SAW serta meninggikan kedudukannya serta pangkat serta memperbesar pengaruhnya di muka bumi. Apakah ada kedudukan yang lebih mulia dari kedudukan nubuwah atau tingkat kenabian yang telah dianugerahkan Allah kepadanya beserta dengan wahyu Al-Quran sebagai mukjizat yang paling agung? Apakah ada yang lebih utama dan tersebarnya ke seluruh dunia pengikut-pengikut yang setia dan patuh menjalankan segala perintah Allah dan menjauhi segala larangan-larangan Allah? Mereka melakukan yang demikian itu karena yakin bahwa dalam menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala tersendiri bagi makhluk ciptaan Allah tersebut, dan itu terdapat keuntungan yang sangatlah besar. Sedang bagi siapa saja yang mendurhakainya dan melanggar perintah Allah adalah kerugian yang sangatlah besar baik di dunia maupun di alam akhirat. Apakah ada sebutan yang lebih mulia dan dapat membanggakan hati daripada menyebut namanya bersama Allah Subhanahu wa taala yang Maha Pengasih sebagai tanda kesempurnaan sifat nurani manusia? Sebutan mana lagi yang lebih mulia daripada sebutan yang dijadikan tanda pengakuan kerasulannya Nabi Muhammad SAW serta utusan yang telah diutus dari sebelum Nabi Muhammad SAW hingga sampai ke Nabi Adam alaihissalam. Di akhirat nanti ia akan ditempatkan di surga pada tempat-tempat yang paling tinggi dan tempat-tempat yang paling mulia. Namun Nabi Muhammadlah adalah orang yang dipercaya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk memberi syafaat kepada semua umat-umat Nabi terdahulu, sehingga tempat para nabi dan para siddiqin seperti dalam ayat tersebut. Dan barang siapa menaati perintah Allah serta menaati para rasulnya, maka mereka itu akan bersama-sama dengan orang yang diberikan
nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu para nabi, para pecinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman-teman sebaik-baik orang-orang yang beriman. Ibnu Katsir radhiyallahu anhu dalam tafsirnya menakwilkan bahwa keluasan wawasan dan ide cemerlang Nabi Idris meliputi: pertama, kemampuan berhitung, matematika dan ilmu-ilmu eksak lainnya; kedua, kemampuan tulis menulis, serta nabi pertama yang mengenalkan abjad pertama sehingga dengan abjad tersebut bisa dieja kemudian bisa dibaca; ketiga, kemampuan jahit menjahit dari jenis pakaian yang mula-mula terbuat dari kulit sapi atau kulit binatang, kemudian ditenun, kemudian dijahit sehingga menjadi nilai profesi yang tak sembarang orang bisa memulainya. Nabi Idrislah orang yang pertama kali mengenalkan teori tersebut. Keempat, kemampuan berkuda di alam liar, dan terakhir adalah kemampuan bidang astronomi, falakiyah dan ilmu-ilmu nujum. Semua ini adalah karunia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya yang paling beriman. Adapun semangat dan dedikasi Nabi Idris alaihi salam dalam berdakwah kepada umatnya sangatlah luar biasa. Dari beberapa kajian ditemukan bahwa ia tidak pernah jemu menemui masyarakat keturunan Qabil dari satu kampung ke kampung lainnya. Memang jumlah masyarakat Qabil lebih banyak dibanding Bani Adam yang beragama Hanif saat itu. Agama Hanif sendiri adalah Hanifan, berarti agama yang lurus, tidak cenderung kepada yang batil. Agama yang Hanif ialah agama yang benar-benar agama dari Allah, agama yang mencapai jalan yang paling benar, jalan kebahagiaan dunia maupun jalan di akhirat. Bahkan agama yang belum dicampuri oleh sesuatu apapun, tidak bergeser sedikit pun dari asalnya, yakni dari Allah Subhanahu wa taala. Namun Idris alaihissalam tetap istiqomah di jalan Allah yang lurus sebagaimana sifat agama Hanif tersebut. Idris memaksimalkan ikhtiar mengeluarkan masyarakat Qabil dari lembah kejahilian, dari kegelapan menuju cahaya Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya Allah Subhanahu wa taala berkehendak mengangkatnya menjadi seorang rasul dengan memberikan 30 suhud kepadanya. Nabi Idris menyerukan kebenaran dengan mengabarkan yang hak dan meninggalkan yang batil dengan lantang, sehingga beliau mendapat julukan dari masyarakat dengan julukan As'adul Usud, atau memiliki arti singanya para singa. Kalangan ulama salaf menuturkan bahwa era Nabi Idris alaihissalam hidup sebelum Nabi Nuh alaihissalam seperti Imam Ibnu Katsir, At-Tabari, Imam Ibnu Ishaq, Imam Jarir Asy-Syaukani serta Imam As-Suyuti radhiyallahu anhum. Nama asli Idris adalah diyakini sebagai Khanuh, nenek moyang Nabi Nuh, berdasarkan teori yang muncul. Bukti tambahan untuk teori ini dapat ditemukan dalam Quran Surah Maryam ayat 58. Dalam kitab Al-Muntakhabat wal Muntaqilat bahwa Idris lahir di Mesir kuno dengan nama Hermes Al-Haramisah, tepatnya di kota Memphis. Ada pula yang mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah Al-Dasenom. Ia disebut sebagai salah satu nabi Yunani dan nabi kuno Mesir yang juga dijuluki sebagai sebutan Orion, As-Sani atau As-Salis. Pendapat lain mengatakan bahwa Nabi Idris alaihissalam lahir di kota Babilonia kuno, sehingga Haramisah sendiri disebut juga sebagai dewa Hermes yang dikenal sebagai putra Zeus dan Maya, putri Alas dan Pelion. Sedangkan dalam mitologi Romawi, Hermes dikenal sebagai Norkius. Hermes sangat terkenal menjadi salah satu dewa Yunani super cerdas dan sangatlah cemerlang otaknya. Hermes mampu menciptakan alat musik bersuara indah setelah dia lahir ke alam dunia. Dalam versi Orion, Nabi Idris menurut mitologi Mesir kuno, Orion adalah dewa kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Idris sering digambarkan sebagai orang yang adil dan bijaksana dalam mengajarkan seni pertanian, hukum kepada rakyat Mesir. Kisah Osiris dengan Orion sangat berkaitan dengan konsep kebangkitan dan siklus alam yang tercermin dalam keselarasan piramida dan konstelasi Orion. Beberapa peneliti berpendapat bahwa piramida mungkin telah dibangun untuk menghormati Osiris dan bentuk berfungsi sebagai alat alam dan ritual keagamaan yang berhubungan dengan Nabi Idris alaihissalam dengan kehidupan setelah mati serta kebangkitan. Dalam versi berbeda, ada beberapa pendapat yang meyakini bahwa Osiris adalah Nabi Idris, adalah orang-orang yang sama. Dalam versi Orion, Nabi Idris menurut mitologi Mesir kuno, Orion adalah dewa kebangkitan dan kehidupan setelah kematian. Kisah Osiris sangat berkaitan dengan konsep kebangkitan dan siklus alam yang berkaitan dengan Idris yang tercermin dalam keselarasan piramida dan konstelasi Orion. Beberapa peneliti berpendapat bahwa piramida mungkin telah dibangun untuk menghormati Osiris dan untuk berfungsi sebagai alat dalam ritual keagamaan yang berhubungan dengan kehidupan setelah mati dan kebangkitan. Dalam versi berbeda, ada pendapat yang meyakini bahwa Osiris sendiri adalah Nabi Idris sesungguhnya adalah orang yang sama. Masa pertumbuhan Nabi Idris alaihissalam banyak belajar langsung dari kakeknya, yakni Shish bin Adam. Kemudian Asy-Syahrastani mengatakan bahwa Al-Tazenom adalah Nabi Shish alaihissalam. Kemudian ia mengajak kaumnya untuk hijrah ke Mesir kuno dan diangkat sebagai penggantinya untuk menyebarluaskan ajaran tauhid ilahiyah. Dalam menyampaikan ajaran-ajaran agama samawi, yakni ajaran agama Islam, Nabi Shish tidak pernah menggunakan cara-cara paksaan atau kekerasan, melainkan menggunakan pendekatan yang penuh dengan kearifan dan kebijaksanaan. Di kalangan kaumnya agak keberatan karena takut tidak
tidak menemukan tempat seperti Babilonia yang dialiri banyak air dari sungai Tigris atau Yufrat. Mesir sendiri dinamai oleh bangsa Babilonia karena penisbatan terhadap pendudukan awal daerah tersebut oleh Masroin. Selama di Mesir, Nabi Idris alaihissalam mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakatnya, juga berbicara sebanyak 72 bahasa termasuk bahasa hieroglif, secara harfiah berarti tulisan suci dalam bahasa Yunani. Selama di Mesir, Idris mengajarkan amar ma'ruf nahi mungkar kepada masyarakatnya yang sangat luas. Idris juga berbicara sebanyak 72 bahasa termasuk bahasa hieroglif. Hieroglif sendiri secara harfiah berarti tulisan suci dalam bahasa Yunani, karena pada awalnya digunakan untuk menulis teks-teks keagamaan dan situs-situs keagamaan Mesir kuno. Bahasa Mesir kuno adalah salah satu bahasa tertua di dunia dan dipercaya berasal dari sekitar 3200 sebelum Masehi. Sejarah menuliskan bahwa bahasa ini hanya digunakan secara lisan dan tidak memiliki sistem penulisan formal, sehingga bahasa tersebut termasuk bahasa tertua yang digunakan secara turun-temurun. Namun sekitar 3100 sebelum Masehi, orang-orang Mesir mulai menggunakan sistem penulisan hieroglif. Hieroglif terdiri dari 700 simbol dan mewakili kata atau frasa. Keunikan bahasa ini hanyalah di kalangan dan golongan tertentu saja yang bisa membaca dan menjabarkan, sehingga bahasa ini menyebarkan berbagai anekdot sebelum terpecahkan hingga abad ke-15 dan konsep-konsep yang berbeda dalam bahasa Mesir kuno. Simbol-simbol ini dapat tergambar dari kiri ke kanan dan dari kanan ke kiri atau dari atas ke bawah. Banyak orang-orang dari berbagai penjuru negara berguru kepada Nabi Idris alaihissalam di masanya. Mereka belajar ilmu tata negara, ilmu falakiyah, ilmu astronomi atau ilmu nujum, sehingga ketika pulang ke negaranya masing-masing, murid Nabi Idris menjadi dewan negara yang diagungkan di negaranya. Saat itu murid-murid Nabi Idris berhasil membuat 888 kota. Salah satu yang terkecil adalah kota Raha. Dulu disebutnya dengan sebutan kota Mesopotamia. Disebutkan bahwa Nabi Idris membagi wilayah dengan 4 kerajaan. Pertama dipimpin oleh Ilaus, kedua oleh Zeus, ketiga oleh Askalabus, keempat oleh Zeus Amun. Abdul Wahab bin Najjar dalam Qasasul Anbiya menyebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam adalah orang pertama kali yang membangun piramida di Mesir dan sekarang menjadi ikon kota Mesir yang dilindungi keberadaannya oleh UNESCO. Sebagai peninggalan zaman bersejarah, ia juga yang mencetuskan ilmu kedokteran, perkakas, arsitektur. Gambaran kejanggihan ilmu Nabi Idris alaihissalam dilukiskan pada piramida-piramida sebagai bentuk penjagaan ilmu karena adanya prediksi banjir bandang di zaman Nabi Nuh. Taurat tidak menyebutkan umur Nabi Idris alaihissalam karena memang ia diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala ke langit. Disebutkan bahwa Nabi Idris alaihissalam memiliki keinginan untuk mengetahui apa yang ada di langit dan di akhirat. Allah Subhanahu wa taala kemudian mengabulkan keinginannya dan mengutus malaikat Jibril untuk membawanya dalam perjalanan menembus dimensi duniawi. Dalam perjalanannya, Nabi Idris alaihissalam melewati beberapa lapisan langit. Menurut beberapa riwayat, Nabi Idris mencapai langit keempat. Di sini beliau menyaksikan keagungan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang tidak bisa dijelaskan dengan akal logika manusia biasa. Beliau melihat para malaikat, alam semesta yang lebih luas, serta dimensi-dimensi waktu yang berbeda dari yang bisa dialami manusia di muka bumi. Perlu muslim viewers ketahui bahwa Nabi Idris adalah nabi pertama yang mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui perantara malaikat Jibril. Berkat kecerdasannya yang cemerlang, Nabi Idris juga menjadi manusia pertama yang menggunakan pena untuk menulis serta menjahit untuk membuat baju dan pakaian. Pasalnya sebelum itu manusia belum mengenal pakaian. Bahkan Nabi Idris menjadi manusia pertama yang mengerti mengenai kesehatan. Nabi Idris sendiri berdakwah untuk menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala sebagai agama yang hanif dan mengajarkan tauhid kepada seluruh umatnya. Perjalanan ini menunjukkan Nabi Idris tentang pemahaman yang mendalam tentang hakikat kehidupan, kematian, dan kehidupan setelah mati. Beliau menyaksikan bagaimana amalan-amalan manusia dicatat, bagaimana malaikat berinteraksi, serta proses pencatatan amal baik dan buruk dilakukan oleh manusia di muka bumi. Pengalaman ini semakin memperkuat iman Nabi Idris alaihissalam dan membuatnya semakin yakin tentang kebesaran Allah dan keesaan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengaruniai beliau semacam keahlian kepada beliau, seperti kemahiran menjahit, kefasihan menulis, kecakapan dalam berkuda, dan sebagainya. Asy-Syaibani mengatakan bahwa kasbu adalah mencari harta dengan menempuh cara yang halal, sedangkan thayyib maksudnya adalah usaha yang berkah atau halal. Di luar tugas berdakwah, kesibukan Nabi Idris sehari-hari adalah menjahit. Dalam setiap tusukan jarum, dia bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Di samping itu juga beliau menjadi arsitektur dari bangunan-bangunan kuno yang diabadikan. Dari uraian singkat ini, semoga sahabat muslim semua semakin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala dalam menambah ibadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata, serta dijauhkan dari sifat riya, sum'ah, ujub, dan lain-lain, sehingga ibadah kita senantiasa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Terus tonton dan update video terbaru dari kanal Muslim Viewers ini untuk mendapatkan info terbaru seputar ruang Islam yang mungkin jarang Anda ketahui. Silakan sukai dan subscribe channel ini serta bagikan video menu mana ini kepada rekan dan kolega Anda tercinta. Wallahu a'lam bimuradihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.